Shalom Jemaat ICC, puji nama Tuhan pada hari ini kembali kita bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan. Kembali kita bertemu lagi dalam ibadah online pada hari ini. Kiranya ibadah pada hari ini boleh memberkati jemaat semua. Dimanapun jemaat berada saat ini, kiranya kasih Tuhan tetap bersama-sama dengan kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kepada Engkau untuk segala kebaikan-Mu yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk apapun yang kami alami dalam hidup kami bersyukur kepada Engkau ya Allah. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan yang ajaib dalam hidup kami. Berkati kami semua Tuhan, berkati kami di dalam ibadah kami Tuhan. Sehingga ibadah itu menjadi persembahan yang berkenan kepada Engkau, menyenangkan hati Tuhan dan berkat bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah
besar setiamu, besar setiamu. Oh, besar setiamu di sepanjang hidupku. Sebab besar setiamu Tuhan, Kau yang layak diagungkan. Yesus, Yesus. Oh, kami naikkan syukur kami buat kasih-Mu, buat kebaikan-Mu Tuhan, buat kesehatan kami Tuhan. Yesus, oh, we worship you Lord, we worship you Jesus, we worship you Lord. More than anything we worship you, more than anything we worship you, more than anything we worship you Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. You are good, you are good. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yeah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Lebih dari segalanya. Haleluya, haleluya. Kami datang Tuhan, membawa setiap kehidupan kami. Kami datang Tuhan, membawa segenap hati kami. We thank you, Jesus. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, oh, baharui hatiku. Sesuatu terjadi, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, oh, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya.
katakan pemulihan terjadi. Pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi, kesembuhan terjadi, sesuatu terjadi, sesuatu terjadi saat datang di atasnya. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih-Mu yang tak pernah habis dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Kami bersyukur untuk pemulihan yang akan terjadi dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk setiap hari kami masih boleh bernafas. Kami mau habiskan ibadah kami Tuhan pagi hari ini hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Anak namamu Roh Kudus Bapa. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa, telah mengucap syukur. Sama-sama kita yang percaya katakan amin. Bapak Ibu Saudara, saya bersyukur kalau saat ini kita boleh bersama-sama memuji menyembah nama Tuhan. Kalau setiap hari kita masih boleh bangun pagi, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Itu karena kebaikan Tuhan. Hari ini apa yang kau syukuri? Apa yang bisa membuat hari ini membuat engkau merasa Tuhan engkau terlalu baik dalam kehidupanku. Tuhan engkau terlalu setia dalam kehidupanku. Bahkan untuk kita yang kadang kurang setia. Bahkan untuk kita yang masih kadang-kadang suka gak mau ikut apa kata Tuhan. Tapi pagi hari ini kita mau deklarasikan, kita mau celebrate. Kita mau rayakan bagaimana kebaikan Tuhan. Sebab Dia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya. Kasih setianya. Mari bersama-sama kita tinggikan Dia. Kita puji Dia, nama Tuhan kita. Amin. Memasuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur, ku bersorak memuji Tuhan, Dialah sukacitaku. Ku nyanyikan pujian bagi Dia dengan hati yang bersyukur, ku rasakan kebaikannya di sepanjang hidupku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal selamanya. Engkau baik Tuhan. Memasuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur, ku bersorak memuji Tuhan, Dialah sukacitaku. Ku nyanyikan pujian bagi Dia dengan hati yang bersyukur, ku rasakan kebaikannya di sepanjang hidupku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, hey, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Kasih-Nya kekal hidupku, dulu sekarang dan selamanya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih
setianya kekal, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal selamanya. Engkau baik, 'cause you are good, yeah. Hallelujah, hallelujah. Mari sorakan hallelujah. Kami bersyukur Tuhan, tak pernah habis kami memuji, membesarkan, mengagungkan nama Raja di atas segala raja, nama Yesus Kristus Tuhan. Mari bersama-sama kita lebih lagi masuk ke dalam hadirat Tuhan. We worship you, Lord Jesus. You don't have to worry, and don't you be afraid. Joy comes in the morning, troubles they don't last always. For there's a friend in Jesus who will wipe your tears away. And if your heart is broken, just leave your hands and say, oh, I know that I can make it. I know that I can stay. No matter what may come my way, my life is in your hands. You don't have to worry, and don't you be afraid. Joy comes in the morning, trouble they don't last always. For there's a friend in Jesus who will wipe your tears away. And if your heart is broken, just leave your hand and stay. Oh, I know that I can make it. Amen. I know that I can stay. No matter what they come my way, my life is in your hand. Oh, matter what I can make it. I know that I can stay. No matter what may come my way, my life is in your hand. Yeah. You don't have to worry, and don't you be afraid. Joy comes in the morning, troubles they don't last always. For there's a friend in Jesus who will wipe your tears away. And if your heart is broken, just leave your hand and stay. Oh, I know that I can make it. I know that I can stay. No matter what may come my way, my life is in your hand. Oh, I know that I can make it. I know that I can stay. No matter
may come my way. My life is in your hand. Bapak Ibu Saudara, saya tahu masa-masa sekarang bukan masa-masa yang mudah untuk kita. Saya tahu sekali kalau masa-masa sekarang mungkin masa yang berat untuk kita. Tapi saya mau hari ini sama-sama kita boleh bangkitkan iman dalam hati kita. Kita mau katakan apapun yang terjadi dalam kehidupan saya, dalam kehidupan kita, selama ada Tuhan kita akan baik-baik saja. Apapun boleh terjadi dalam kehidupan kita. Tapi selama ada Tuhan, semua akan baik-baik saja. Bertahan. Karena Tuhan terlebih tahu apa yang kita rasakan. Tuhan cuma mau lihat kita sampai di garis finish dan purpose-nya Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan mau tujuan kehidupan saudara, Bapak Ibu Saudara dan saya terjadi dalam kehidupan kita. Ayo bangkitkan imanmu. Jadilah berkat di tempatmu berada. Dan saya terlalu percaya kuasa Tuhan sanggup memulihkan keadaan kita. Kuasa Tuhan yang besar itu, kasih-Nya yang besar itu sanggup memulihkan setiap kehidupan saudara. Katakan dengan imanmu, saya dapat melalui ini bersama dengan Tuhan. Saya dapat berdiri dengan teguh bersama dengan Tuhan. Karena saya tahu Tuhan yang pegang hidup saya. Tuhan yang pegang tangan saya. Dia yang ada berjalan bersama dengan saya. Yang berlalu sudah lewat, yang lalu sudah berlalu. Dan kita siap melihat masa depan yang penuh dengan harapan. Percayalah, Tuhan itu dekat. Bahkan Dia hanya sejauh doa kita. Sama-sama saya ingin mengundang Bapak Saudara. Kita boleh sama-sama angkat tangan kita. Kita katakan pujian ini menjadi deklarasi dalam kehidupan kita. Menjadi doa, kerinduan dan iman kita kepada Tuhan. You don't have to worry. And don't you be afraid. Joy comes in the morning. Troubles, they don't last always. For there's a friend in Jesus who will wipe your tears away. And if your heart is broken, just leave your hands and stay. Oh, I know that I can make it. You know that I can stay. No matter what may come my way. My life is in your hands. Oh, I know that I can make it. I know that I can stand. No matter what may come my way. My life is in your hands. Oh, I know that I can make it. Yeah, I know that I can stay. No matter what may come my way. My life is in your hands. Oh, I know I can make it. I know that I can stay. No matter what may come my way. My life is in your hands. Hallelujah. We thank you Jesus for everything you've done to us. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kejadian dalam kehidupan kami. Karena kami tahu setiap kejadian kami adalah ajaib. Perbuatanmu dahsyat dalam kehidupan kami Tuhan. We thank you Jesus. Ajaib dan dahsyatnya Tuhan.
kejadianku. Kau menenun diriku serupa gambaranmu. Sungguh berharga di matamu Tuhan kehidupanku. Kau membawa hatiku erat dengan hatimu. Ku mengangkat wajahku memandang keindahanmu, Yesus. Syukur bagi kesetiaanmu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tahta kasih dan karuniamu. Tak sekalipun kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menenun diriku serupa gambaranmu. Sungguh berharga di matamu Tuhan kehidupanku. Kau membawa hatiku erat dengan hatimu. Ku mengangkat wajahku memandang keindahanmu, Yesus. Syukur bagi kesetiaanmu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tahta kasih dan karuniamu. Tak sekalipun kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Ku mengangkat wajahku memandang kasih dan karuniamu. Syukur bagi kesetiaanmu di sepanjang hidupku. Dan ku
kasih dan karuniamu, tak sekalipun kau tinggalkanku. Yesus sahabatku. Sekalipun kau tinggalkanku, tak sekalipun kau tinggalkan, tak sekalipun kau tinggalkanku, tak sekalipun kau tinggalkanku. Yesus sahabatku. Shalom, puji nama Tuhan. Saya percaya kita semua dalam lindungan dan penyertaan Tuhan. Dimanapun saudara berada, kita bersama-sama menyaksikan dan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, yaitu tentang kesabaran. Saudara-saudara, salah satu buah dari buah roh, dalam buah roh adalah kesabaran. Dan kesabaran ini merupakan barang yang langka. Apalagi di akhir zaman seperti sekarang ini. Di masa-masa yang sulit, kesabaran itu sama seperti permata yang berharga, yang sulit dicari, saudara-saudara. Kenapa? Karena kemajuan teknologi, cepatnya informasi yang kita bisa dapatkan, akhirnya bisa saja mencobai kesabaran kita. Kalau zaman dulu untuk mendapatkan satu berita itu dibutuhkan waktu yang lama. Tetapi saat sekarang ini di belahan samudra yang lain saudara bisa tahu informasi tentang sesuatu yang terjadi di sana. Sangat bisa kita dapatkan, sangat mungkin kita dapatkan. Sehingga itu bisa menyulut amarah kita, bisa mengganggu emosi kita dan mencobai kesabaran kita. Kesabaran kalau dalam keadaan yang normal, kita bisa menjadi seorang yang sangat sabar. Tapi dalam keadaan yang tidak semestinya, saat cobaan datang, saat hak-hak kita dilanggar, saat iman kita dicobai, kesabaran itu sangat sulit dilakukan. Tapi saya percaya sebagai anak-anak Tuhan yang adalah ciptaan baru, ini yang harusnya kita lakukan, yaitu orang yang menjadi orang yang sabar, saudara-saudara. Salah satu buah roh yaitu kesabaran, tetapi kalau kita tahu bahwa buah roh yang terbesar adalah kasih. Dan salah satu sifat kasih yaitu yang pertama adalah kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Jadi the first fruit of Holy Spirit adalah kasih. Dan yang terbesar dari kasih dan yang harus dilakukan dalam kasih adalah yang pertama adalah kesabaran, sabar. Jadi ini sesuatu yang sangat penting. Dalam Kolose 3:13 mengatakan sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Jadi kesabaran bukan hanya kita perlu lakukan untuk diri kita, tapi kita lakukan untuk orang lain. Jadi seperti dua sisi, saudara-saudara. Konotasi atau pengertian tentang kesabaran itu bisa berarti banyak.
saudara-saudara. Ada yang bilang kesabaran itu yaitu menahan emosi. Ada juga yang bilang kesabaran itu sabar dalam menanggung penderitaan atau kesesakan. Dan saya katakan bahwa ya bisa semuanya. Kesabaran bisa saat saudara tidak lekas untuk naik emosinya, amarahnya. Dan juga bisa kesabaran itu dalam menanggung sesuatu penderitaan. Dan ketiga, sabar juga bisa berarti sabar dalam menunggu. Karena lawan dari kesabaran adalah tergesa-gesa. Lawan dari kesabaran adalah amarah. Lawan dari kesabaran adalah tidak mau menunggu. Ketidaksabaran tampak seperti kemarahan yang kudus, saudara-saudara. Ya, jadi orang kalau Pak saya marahnya tapi marah yang Alkitabiah Pak. Ya sepertinya seperti itu. Tetapi kita mau belajar bahwa kesabaran adalah satu langkah, bukan langkah mundur. Tetapi langkah kita berdiam diri untuk membedakan manakah yang benar dan yang tidak. Apakah yang paling baik yang kita lakukan. Kelihatannya kesabaran adalah sesuatu yang pasif atau sifatnya menunggu, lemah lembut. Tetapi dalam bahasa aslinya, yaitu bahasa Yunani, bahwa kesabaran itu mengandung makna yang aktif dan kuat, saudara-saudara. Jadi bukan berarti kalau saudara menunggu jawaban, tidak bereaksi, itu adalah hal yang pasif atau malah lemah. Pak, saya sedang menunggu jawaban, tapi tidak pernah diketahui jawabannya. Itu artinya sedang membedakan, sedang menilai, mempertimbangkan mana yang harus baik dilakukan. Bukan berarti kesabaran itu hanya diam kalau diperlakukan semena-mena. Ya, berarti apa yang harus saya lakukan? Saudara berdiam untuk memikirkan sesuatu yang lebih baik yang saudara lakukan. Bukan berdiam tanpa action yang dilakukan, tetapi berdiam mempertimbangkan. Banyak kali dalam kitab Amsal dikatakan bahwa kesabaran itu adalah hal yang paling berarti, saudara-saudara. Sabar artinya bijaksana. Sabar artinya bisa menguasai kota. Lebih dari pahlawan katanya. Dan kesabaran itu bisa menaklukkan hati penguasa. Menaklukkan akal budi. Jadi banyak yang bisa dilakukan kalau kita menjadi seorang pribadi yang sabar. Seorang pribadi yang menerapkan buah roh yaitu kesabaran, saudara-saudara. Kesabaran adalah ketenangan hati dalam menghadapi cobaan. Apalagi masa-masa sekarang ini, saudara-saudara. Tadi pagi saya baru minum kopi bersama dengan istri saya di satu tempat kopi. Ya, tempat kopi itu satu-satunya di daerah tempat tinggal kami yang masih buka dan kami duduk minum. Di situ ada beberapa orang dalam satu kelompok dia bicara bahwa masa-masa sekarang ini bukan hanya masalah penyakit corona yang ditakutkan, tapi psikosomatik, ya, artinya penyakit yang diakibatkan oleh stres dan cemas, yang hatinya tidak tenang, sehingga itu bisa menjadi jalan atau celah penyakit-penyakit yang lain masuk ke dalam tubuh manusia. Tapi kalau kita menerapkan buah roh kesabaran, ketenangan hati dalam menghadapi masalah yang terjadi, saya percaya kita sedang mengalami masalah. Tapi saya juga percaya, saudara-saudara, saat kita punya kesabaran, kita akan dimenangkan oleh banyak hal, saudara-saudara. Kita bisa menang dalam menghadapi cobaan. Cobaan adalah bagaimana kita merespon cobaan itu. Bukan cobaan datang atau tidak. Kita semua mengalami cobaan itu. Di belahan dunia manapun mengalami hal itu. Tapi yang paling penting adalah bagaimana respon daripada cobaan yang datang kepada kita. Kesabaran adalah lawan dari kemarahan yang tidak pada tempatnya. Bukan berarti orang Kristen itu tidak boleh marah, saudara-saudara. Ya, orang Kristen itu harus seperti katanya domba yang digiring ke tempat pemotongan bulu, ya, domba. Tidak, tetapi kemarahan kita harus bisa melawan kemarahan yang tidak pada tempatnya. Ada orang yang tergesa-gesa marah, tiba-tiba gerasa-gerusu langsung marah.
Tapi kita orang percaya, orang yang ciptaan baru, manusia ciptaan baru harus bisa mengontrol respon alami dari daging kita. Pak, saya masih pakai daging nih Pak. Ya, kalau dicubit masih sakit. Ya iya. Tapi sebagai orang yang sudah dimenangkan, orang percaya, kita dapat punya satu jeda waktu untuk kita memikirkan kembali apakah respon daripada masalah yang terjadi. Dan mungkin kita bisa berpikir lebih jauh lagi, kalau saya merespon dengan salah, apakah masalah itu semakin besar ataukah saya bisa menyelesaikan masalah? Jangan-jangan, dan bukan hanya jangan-jangan saudara-saudara, Amsal mengatakan saat kita merespon yang salah, ya malah masalah itu semakin besar. Masalah itu semakin bangkit. Si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang sabar memadamkan perbantahan. Amsal 15 ayat 18 mengatakan seperti itu. Jadi pemarah malah menambah masalah. Tapi orang yang sabar bisa meredam masalah, saudara-saudara. Ketika orang lain marah atau menyakiti dan berbuat jahat kepada kita, tanpa pikir panjang kita mungkin segera mau mendamprat, ya, membalasnya. Lalu apa bedanya kita dengan dunia ini jika kita berlaku demikian? Jika kita berlaku baik kepada orang yang baik dengan kita, dan kita berlaku jahat kepada orang yang berlaku jahat kepada kita, apa bedanya kita dengan dunia ini? Sebagai orang Kristen kita dituntut untuk memiliki kesabaran dan saling bersabar satu sama dengan yang lain. Malah dalam Kolose 3 ayat 13 mengatakan bahwa kita jangan menaruh dendam kepada seorang terhadap yang lain, kepada orang lain. Hendaklah kita saling mengampuni seorang terhadap yang lain. Di samping itu saudara-saudara, dengan kesabaran seorang dapat melihat hal-hal positif di tengah kesukaran. Kalau mindset, cara pikirnya, cara pandang tentang masalahnya itu sudah negatif, selanjutnya juga terus negatif. Tetapi di masa yang negatif ini, masa sukar ini, kita punya pemikiran yang positif, malah kita bisa menjadi pemenang, saudara-saudara. Bahwa kita bisa memenangkan kota, kita bisa menguasai kota. Dan kita disebut sebagai orang yang melebihi seorang pahlawan. Bukankah banyak orang Kristen yang tidak sabar menantikan pertolongan dari Tuhan dan akhirnya mereka tidak mengalami berkat-berkat Tuhan? Saat kita mau sabar menunggu, waktunya Tuhan adalah waktu yang terbaik. Kita akan bisa diberikan kesempatan untuk menikmati berkat-berkat Tuhan. Tapi jika sebaliknya, saat kita tidak sabar menunggu waktunya Tuhan, bukan berkat yang kita dapatkan. Bisa jadi masalah yang makin besar dan masalah yang makin besar. Kesabaran adalah kunci untuk sebuah hubungan kerjasama yang baik. Pertengkaran dan permusuhan seringkali terjadi jika ada pihak yang tidak sabar alias mudah tersulut emosi. Seperti yang tadi saya katakan di awal tentang Amsal 15 ayat 18, bahwa si pemarah membangkitkan pertengkaran, tapi orang yang sabar memadamkan perbantahan. Meskipun sebagian besar orang menganggap kesabaran sebagai tindakan menunggu yang pasif dan lemah lembut, tetapi kesabaran sebenarnya adalah sesuatu yang aktif dan yang kuat. Mungkin sering kita dikatain sama orang bilang gini, lu digituin diem aja. Ya, gimana sih lu gak berespon, digituin diem aja, gak jantan lu. Nah, ini kebalikan daripada apa yang Alkitab katakan. Saat kita menunggu waktu yang tepat, saat kita sabar menanggung kesesakan, disitulah kekuatan dari kita, kekuatan orang percaya. Kesabaran tidak dibangun dalam semalam, saudara-saudara. Memang perlu satu latihan dalam kita melakukan kesabaran. Ya. Ada orang yang punya tingkat kesabaran yang tinggi. Memang karena kita masih dipengaruhi oleh keadaan daging, keadaan enzim atau hormon tubuh kita, keadaan katanya tekanan darah kita, saat tekanan orang yang punya tekanan darah yang tinggi, biasanya akan gampang emosi, yaitu keadaan fisik, keadaan jasmani yang kita tidak bisa tinggalkan, yang kita tidak bisa hilangkan. Tetapi
Jauh lebih daripada itu, kita punya yang namanya spirit, roh. Yang dapat mengontrol kedagingan. Roh itu penurut, daging memang lemah. Malah sebaliknya kita perlu melatih kerohanian kita, roh, tubuh manusia roh kita dibandingkan dengan manusia daging kita. Dan hari ini kita juga mau belajar tentang alasan mengapa penting kesabaran di dalam hidup orang percaya. Yang pertama, bahwa kesabaran adalah orang yang sabar adalah orang yang berhikmat, orang yang bijaksana. Dalam Amsal juga dikatakan bahwa orang yang sabar dia adalah orang yang mempunyai kebijaksanaan. Dalam Pengkhotbah 7 ayat 9 juga orang sabar dapat menjernihkan masalah. Bukan semakin memperkeruh masalah. Kalau orang yang punya kesabaran, dia punya akal budi yang berisi, saudara-saudara. Dia tahu bagaimana cara merespon satu masalah. Bukan hanya lewat emosinya saja, tapi dia mampu berpikir. Ya. Jadi orang yang sabar itu tergolong orang yang punya hikmat dan kebijaksanaan yang lebih tinggi. Dia tidak berpikir semena-mena, dia tidak berpikir semudah itu, sesingkat itu, tapi pikirannya jauh lebih panjang. Kalau saya melakukan ini, saya merespon ini, apa yang bisa terjadi? Kalau saya melakukan ini, apa yang nanti juga orang itu lakukan kepada saya? Kita harus berpikir panjang. Dan kedua, kesabaran harus menjadi gaya hidup orang pilihan Allah. Kesabaran bukan berarti sebuah topeng kemunafikan. Wah, kalau di gereja, kalau di lingkungan orang-orang percaya, seperti semuanya cemerlang. Mukanya mencerminkan sebagai seorang malaikat, ya. Semuanya baik, sabar. Tapi pada saat udah keluar dari lingkungan orang percaya, mulai monster dalam dirinya tuh kelihatan, saudara-saudara. Ya. Saat lampu merah, yang biasanya lampu hijau, biasanya ada counternya ya, detik, berapa detik. Sisa 5 detik lagi, bukannya siap-siap untuk berhenti, tetapi dia siap-siap untuk, bukan siap-siap, malah langsung tekan itu gas, pedal gasnya. Apakah pada saat kita tidak diawasi oleh orang percaya yang lainnya, kita tetap hidup dengan ketertiban, sabar, atau malah sebaliknya? Sabaran harus menjadi lifestyle, bukan tujuan, tapi dilakukan setiap hari, setiap kali. Kesabaran harus disertai dengan kesadaran penuh, sehingga dapat membedakan mana yang baik dan yang tidak baik. Kesabaran bukan melulu diam jika diperlakukan dengan semena-mena. Kalau orang diam dilakukan semena-mena dan tanpa berespon, itu artinya orangnya kurang reaktif atau tidak memberikan satu reaksi yang benar. Tetapi orang yang sabar dia tahu momentum, waktu, saat memberikan masukan yang positif. Atau tidak, saya perlu jawab atau tidak. Ya, ini yang saudara kita harus pahami. Kesabaran bukanlah satu kelemahan. Kesabaran adalah sebenarnya satu kekuatan. Dan hari ini kita belajar tentang buah roh, yaitu kesabaran. Dan buah roh ini nyambung dengan sifat kasih yang merupakan buah roh yang terutama, yang paling besar. Saya percaya lewat firman Tuhan yang telah disampaikan, kita sebagai orang percaya, manusia ciptaan baru, kita sabar dalam menanggung kesesakan ini. Kita sabar dalam menanggung penderitaan ini. Kita sabar, saudara-saudara, dalam menunggu waktunya Tuhan. Dan kita sabar saat masalah datang, saat hak kita dilanggar, kita tidak lekas marah dan tidak lekas emosi. Yosua pada saat
bangsa Israel mau menyerang kota Yeriko, mereka tidak semena-mena, tidak langsung serta-merta mereka tergesa-gesa menyerang kota Yeriko. Apa yang mereka lakukan? Mereka mengirimkan dulu pengintai. Ada saatnya kita tidak main langsung hajar gitu ya. Langsung hajar bleh. Tapi ada saatnya kita harus menyusun satu strategi. Pada saat Daud juga sama saudara-saudara, dia harus diperhadapkan dengan masalah, yaitu Saul ingin membunuhnya. Saat ada kesempatan Daud untuk membalas dan ingin membunuhnya, padahal hitungan menit Daud bisa saja meniadakan Saul. Tapi Daud percaya, Daud menjadi orang yang sabar. Dalam Pemazmur juga dikatakan bahwa Daud adalah salah satu orang yang punya kesabaran. Belum lagi Ayub, saudara-saudara. Dalam kesabarannya menunggu waktunya Tuhan. Dalam kesabarannya menanggung kesesakan. Dia tetap sabar. Dan akhirnya dia menang. Dia keluar sebagai pemenang. Saya percaya jemaat TCC dan dimanapun saudara-saudara yang mendengarkan firman Tuhan. Seorang yang sabar adalah seorang yang pemenang. Buah roh bicara tentang kesabaran bukan berarti tidak ada meaningnya. Ada satu meaning yang kuat yang Tuhan mau tanamkan dalam diri setiap orang percaya. Bahwa kesabaran adalah satu kemenangan, bukan satu kemunduran, bukan satu kekalahan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman yang Tuhan telah tabur di waktu ini. Kami percaya Tuhan, benih firman tidak akan berlalu sia-sia. Tapi firman ini akan menjadi satu pedoman hidup bagi setiap orang yang mendengarnya, Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap yang mendengarnya, firman ini akan memperoleh kesabaran, akan mengerti tentang arti kesabaran itu. Dan terlebih lagi kami melakukan kesabaran dalam setiap praktek kehidupan kami, dimanapun kami berada Tuhan. Di sekolah, di dunia pekerjaan, di keluarga, ataupun dalam dunia pelayanan dan gereja Tuhan. Kami percaya buah roh yang Tuhan telah tanamkan dalam kehidupan orang percaya. Kesabaran adalah satu bekal dalam kami menjalankan hidup, terutama dalam kami menghadapi setiap cobaan masalah Tuhan. Kami percaya Tuhan saat kami sabar, kami akan menang, kami akan keluar sebagai pemenang. Kami akan menguasai keadaan, kami akan menguasai lawan kami akan menguasai cobaan itu. Dan kami percaya saatnya nanti kami akan menjadi pemenang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mendengarkan firman Tuhan dan kami mau melakukannya. Haleluya, amin. Mari kita masuk dalam perjamuan Tuhan. Saya percaya kita semua sudah mempersiapkan diri kita. Saya percaya kita juga sudah mempersiapkan roti dan anggur di rumah atau di tempat saudara masing-masing. Kita kembali berdoa, Tuhan siapkan hati kami, ampuni kesalahan kami Tuhan, dosa kami, agar kami layak untuk mengikuti perjamuan ini. Bersatu Tuhan bersekutu dalam tubuh dan dalam Kristus. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk menyambut perjamuan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Mari kita masuk dalam perjamuan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti kita sama-sama. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang kuserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Kita angkat cawan kita. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku.
Bukan kacauan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Hati kami melimpah dengan rasa syukur Tuhan. Kebaikan-Mu, kemurahan-Mu mengizinkan kami Tuhan untuk kembali bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Mengingatkan kami Tuhan akan pengorbanan-Mu, kebesaran-Mu Tuhan. Kami percaya setiap posisi kami, apapun yang kami perbuat Tuhan, yang kami lakukan, semuanya Tuhan lindungi dan Tuhan sertai. Kami percaya Tuhan bahwa kami dipersekutukan dengan sahabat-sahabat kami, dengan teman-teman rohani kami, Tuhan, keluarga rohani kami, dan terlebih lagi kami dipersatukan dalam persekutuan dengan darah dan tubuh-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Jemaat Tuhan, mari kita satukan hati kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Engkau ya Allah. Allah yang begitu mengasihi kami, Allah yang begitu setia memelihara hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk segala hal yang Tuhan buat dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk perjalanan iman kami Tuhan sampai hari ini. Semua karena kemurahan Tuhan, semua karena anugerah-Mu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur juga untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Biarlah itu Tuhan Engkau meteraikan di dalam hati kami, dan Roh Kudus Allah memampukan kami semua untuk melakukan firman itu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Pada saat ini Tuhan kami mau berdoa juga untuk seluruh jemaat di sisi dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan Engkau yang mengerti, Engkau yang peduli. Biarlah Tuhan Engkau memberkati mereka semua, pribadi lepas pribadi Tuhan. Berikanlah mereka kekuatan dan biarlah kesabaran juga Tuhan. Engkau berikan bagi seluruh jemaat-Mu sehingga mereka dengan sabar, dengan ucapan syukur kuat dalam menghadapi pergumulan-pergumulan yang mereka alami saat ini dan mereka dimenangkan oleh Tuhan. Bapa, kami berdoa juga Tuhan dalam pergumulan-pergumulan jemaat. Mungkin saat ini ada yang sakit atau berbeban berat Tuhan. Bapa, mari Engkau jamah mereka semua. Yang sakit boleh Engkau sembuhkan. Yang berbeban berat mari Tuhan berikan kelegaan kepada mereka. Sehingga mereka bersuka cita bersama-sama dengan Tuhan. Kami berdoa juga ya Bapa di surga untuk seluruh tim penggembalaan GBI Transform Community Church ini Tuhan. Engkau berkati semua pribadi Tuhan, anak Tuhan yang sudah Tuhan pilih untuk melayani Engkau. Tuhan Engkau berkati iman kami masing-masing. Engkau memberkati keluarga kami, Engkau memberkati pekerjaan kami. Apapun yang kami lakukan Tuhan, biar kami lakukan itu untuk kemuliaan Tuhan saja. Beri kami kesetiaan Tuhan, tanggung jawab di dalam melayani Tuhan. Karena Tuhan yang sudah memilih kami untuk melayani Engkau. Dan kami berikan yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Di masa-masa yang sukar ini Tuhan, karena wabah virus corona yang masih ada Tuhan, biarlah kesabaran yang dari Tuhan itu terus ada dalam diri kami. Supaya itu yang mengontrol seluruh sikap hidup, tindakan, perkataan kami. Supaya kami Tuhan tidak mudah terpancing, tidak mudah terpengaruh dengan hal-hal yang bisa membuat kami Tuhan berdosa atau jatuh di dalam perbuatan-perbuatan yang tidak Tuhan kehendaki. Tuhan, biarlah kesabaran itu Tuhan terus ada dalam hidup kami. Kami terus berdoa untuk bangsa ini Tuhan. Dengan segala persoalan yang ada, penuntasan virus COVID-19 ini Tuhan, yang sedang dan sementara dan terus diupayakan sampai hari ini Tuhan. Engkau memberkati pemerintah ya Allah, Tuhan yang menolong mereka. Sehingga Tuhan segala tugas-tugas penuntasan COVID-19 ini Tuhan boleh berjalan dengan lancar, boleh berjalan dengan baik, sehingga boleh tuntas sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati para medis Tuhan, dokter, para perawat, dan tim medis semua yang bekerja berupaya Tuhan merawat seluruh pasien yang ada Tuhan, memberkati mereka, pribadi mereka, keluarga mereka, bahkan seluruh kehidupan mereka. Berikan mereka kekuatan juga, berikan mereka kesehatan juga. Tuhan lindungi mereka juga
dari virus ini Bapa, sehingga mereka juga boleh merawat dengan tubuh yang kuat dan tubuh yang sehat di dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Berkati juga ya Bapa di surga seluruh dunia ini Tuhan, di tengah-tengah wabah ini Tuhan. Biarlah Tuhan dengan segala kedaulatan-Mu yang ajaib dan berkuasa itu, segera Tuhan Engkau menuntaskan Tuhan seluruh pergumulan-pergumulan kami ini ya Bapa. Sehingga dunia ini Tuhan dengan segala kemurahan-Mu boleh bebas Tuhan dari wabah ini Tuhan. Namun di atas semuanya itu Tuhan, kami tetap menaikkan syukur kami kepada Engkau. Karena apapun yang terjadi Tuhan pasti ada dalam rencana Tuhan. Ada maksud Tuhan untuk Indonesia, bahkan seluruh dunia ini, bahkan untuk kami sendiri Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu ya Allah. Bukan kehendak kami, tapi kehendak-Mu Tuhan yang harus terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih untuk semua anugerah-Mu. Berkati tim pelayanan yang sudah melayani Engkau Tuhan hari ini. Berkati Pastor Daniel Tuhan yang sudah menyampaikan firman-Mu. Tuhan berkati dia dalam pelayanannya, dalam keluarganya. Bersama dengan istri ya Tuhan dalam tugas pengembalaan di tempat ini. Supaya gembala dan ibu gembala Tuhan karuniakan hikmat. Dan biar dia juga Tuhan kesabaran itu juga Tuhan berikan bagi mereka ya Bapa. Dalam menggembalakan domba-domba yang sudah Tuhan percayakan untuk digembalakan di jemaat ini. Biarlah kekuatan, kesehatan, kasih karunia Tuhan boleh menyertai mereka. Diberkatilah Bapak Ibu Gembala GBI TCC Purimensen ini Tuhan, keluarga anak-anak mereka dan seluruh kehidupan mereka, pekerjaan, usaha Tuhan berkati juga. Berkati tim multimedia, worship leader dan juga para tim musik Tuhan berkati semua yang mengambil bagian pelayanan hari ini Tuhan. Diberkatilah mereka semua oleh Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sungguh mengucap syukur kepada Engkau. Kami sungguh mengucap syukur untuk berkat-berkat yang kami terima dari Tuhan melalui ibadah kami di hari ini. Dan saat ini juga kami rindu sekali mendapatkan berkat dari Engkau Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus, mari kita angkat kedua belah tangan kita arahkan hati dan pikiran kita mau menerima berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan yang manis oleh Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Yang menerima berkat, mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati, selamat hari Minggu, stay safe dan sampai jumpa.